Karena kalau kita mendidik anak usia dini itu luar biasa pahalanya. Kita ngajari huruf alif, ba, itu aja udah banyak banget nikmat yang kita dapati. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita lanjut, aku tentunya balik lagi di sini bareng Malika di Diskopi Podcast. Aku ada pantun nih untuk ibu-ibu hari ini. Wow. Karena ini aku ngerasa kita punya kesamaan chemistry gitu ya. Yang mau persamaan pantun dulu ya. Nanti jawabnya tuh elok. Oke, jangan siap. cakep ya. Kita di Jambi ya. Betul sekali ya. Ada ayam, ada itik. Itik dibawa ke rumah Rara. Senang banget hari ini Malika ketemu ibu-ibu yang cantik, tentunya dari Yayasan Amora. Tapi yang benar ini yayasan dari Wardah Mawardi ya. Tapi memang bagiannya itu ada TK Amora di sana. Ya, nanti tentunya hari ini kita masih ngomongin tentang dinamika sekolah yang ada di Provinsi Jambi. Terutama hari ini kita udah kehadiran ibu-ibu dari struktural TK Amora Bu ya. Kebetulan di bawah naungan Yayasan Wardah Mawardi ini pemirsa. Kayaknya kita langsung aja ya ngobrol-ngobrol ya. Dan aku sebelumnya mau memperkenalkan dulu. Yang pertama di sini masih kita ditemani oleh Ibu Wilia Wardayanti selaku ketua yayasan utama ya Bu ya. Kedua yayasan, baik itu Yayasan Wardah Mawardi, kemudian Yayasan Ilham Masjidun Jambi yang mana bergerak di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, agama maupun pendidikan ya. Kemudian kita langsung kenalin lagi. Di sini ada untuk narasumber kita yang pertama selaku kepala sekolah dari TK Amora, yakni ada Ibu Lasterini. Bu Rini. Tepuk tangan untuk Ibu Rini. Kemudian di sebelahnya ini ada Ibu Evi Restiana selaku koordinator TBM ya Bu ya. Ini panggilnya Ibu siapa? Evi. Ibu Evi, tepuk tangan untuk Ibu Evi. Kemudian selanjutnya ada yang di sebelah saya juga. Ini ada Ibu Wiwi Dwi Rianti ya Bu ya, selaku koordinator lembaga pendidikan Al-Quran dari TK Amora. Jadi ada Ibu Rini, Ibu Evi dan Ibu Wiwi ya, dan ada saya Malika gitu. Tentunya masih damping oleh Ibu Wardah. Oke, langsung aja kita akan ngobrol-ngobrolin dari TK Amora sendiri yang ternyata yayasan ini namanya berbeda Bu ya. Ada Yayasan Wardah Mawardi. Nah, untuk yang pertama boleh dong dari Ibu Lasterini silakan dijelaskan awal mula masuk ini seperti apa, kemudian untuk saat ini tugas-tugasnya apa aja. Boleh silakan. Baiklah, perkenalkan saya Lasterini, biasa dipanggil Rini. Di sini saya ditugaskan oleh Ibu Wardah sebagai kepala sekolah untuk di TK Amora, yang insya Allah dalam tahun ajaran baru ini akan baru dimulai. Sebenarnya jadi kita baru mau bergerak. Sebenarnya ini juga baru mulainya ini sebenarnya kita ini awalnya saya tuh terinspirasi, termotivasi juga dengan Ibu Wardah ini tadi gitu kan. Awalnya kita bertiga ini sebenarnya dalam satu posyandu awalnya. Posyandu Cepaka di Kelurahan Kecamatan Ali Asam ini juga. Dan kita kerjasama di TK Ilham awalnya gitu. Karena sekarang kan ada ILP. ILP itu integrasi layanan primer yang ada sangkut pautnya juga dengan anak-anak TK di sini gitu. Nah, jadi gara-gara kita udah dekat berkenalan, kayaknya kita nyambung kapan ngomong bicara, terus kalau ada acara-acara sering kita sama-sama gerak cepat, langsung diajakin sama Ibu Wardah gitu, apapun itu gitu kan. Kadang bukan bidang kita aja, pokoknya ayo gitu. Jadi makanya kita pun jadi semangat gitu kan. Terpacu. Akhirnya ketika beliau ini mau membangun lagi yayasan gitu kan, kita diajakin, ayo mau nggak gabung gitu. Nah, untuk ini kan yayasan Wilia Wardani dia TK Amora ini tadi kan. Akhirnya sebenarnya kita agak ragu-ragu gimana gitu kan. Cuman memang sangkut pautnya masih ada ke anak-anak dan itu memang masih dunia kita dan kita sukain juga gitu. Nah, akhirnya ya kami mau mencoba deh gitu. Nah, kedepannya gimana? Mudah-mudahan kami bisa menjalankan ini gitu kan.
Tentunya tetap dengan support dari Mbak Wardah juga gitu. Mungkin batu itu dulu yang bisa saya perkenalkan gitu kan, gimana kami bisa bergabung di sini gitu. Oke, baik Ibu. Kemudian kalau dari Ibu Evi sendiri itu gimana? Atau memang bertemunya dengan segala ketidaksengajaan ya? Atau seperti apa ya Bu ya? Nah, boleh Ibu. Evi. Perkenalkan, saya Ibu Epi, saya dari TK Amora. Saya di sini sebagai gimana ya? Koordinator TBM Amora. Cuma saya kan di sini apa ya? Mungkin bersamanya kita itu tadi ya, kebersamaan dari kita Posyandu dari ya. memang sama, basicnya dari Posyandu. Dari basicnya dari Posyandu, sama teman-teman kita kan rekan Posyandu. Cuma ya karena memang saya kenal saya panggil sini Bunda Wardah, karena Bunda ini mengajak kita gitu, nah kan ayo kita ikut dalam kegiatan mendidik anak gitu kan. Jadi saya ingin mencoba hal-hal baru, gimana ya cara mengajar anak-anak TK itu gimana. Saya juga pingin mengenal lebih dalam lagi gimana itu mendidik anak-anak TK gitu kan. Karena basic saya kan memang sebenarnya posyandu untuk anak-anak yang balita. Ya cuma segitu dulu. Oke, baik, terima kasih Bu Evi. Nah, kalau Ibu Wiwi gimana ceritanya Bu? Apakah sama ataukah berbeza? Ya, boleh silakan Bu. Perkenalkan, nama saya Wiwi Dwiryanti. Saya dari Amora juga. Di sini saya sebagai koordinator LPQ, Lembaga Pendidikan Quran. Sebenarnya saya bergabung di sini sih karena anak saya ada juga di sini TK, PAUD di sini. Udah tuh juga tergabung dengan Posyandu. Kemudian Bunda Wardah nawari juga ngajak join gitu kan. Terus saya bilang kenapa enggak gitu, kalau seandainya saya bisa ya insya Allah saya mau coba gitu. Siapa tahu saya bisa memberikan yang terbaik gitu kan untuk yang anak-anak gitulah gitu kan. Ya sekira seperti itu aja. Intinya kalau kita lihat kesimpulannya memang udah satu visioner ya Bu gitu ya. Oke, kemudian kalau kita balik lagi sama Ibu Rini ya Bu. Nah, kira-kira Bu, dari diskusi sama Bu Wardah, pasti ada diskusi dulu ya. Apa nih yang membedakan antara Yayasan Wardah ini dengan Yayasan Ilham Hasibuan, terutama TK-nya? Apakah sama memang karena perbedaan wilayah saja sehingga muncullah Amora? Itu boleh ceritakan apa sih dibalik definisi ataupun filosofis dari Amora itu seperti apa gitu ya? Kok beda sih sama yang sebelumnya ada TK Ilham ya? Boleh jelaskan Bu Rini? Nah, ini kalau masalah nama itu sepenuhnya milik Bunda Wardah sebenarnya. Bunda Wardah ya. Jadi kita tinggal menerima, ayo dong gabung untuk nanti masuk ke TK Amora gitu kan ya. Jadi kalau untuk kedepannya, kalau seperti untuk dalam mengajar dunia pendidikan segala macam, kayaknya sama deh mungkin dengan TK Ilham gitu kan ya. Tapi kalau untuk dari segi yayasannya aja yang berbeda, namanya aja yang berbeda gitu. Nah, Bunda ini menamainya. Terus juga kalau masalah nama Amora ini mungkin karena dengan penuh cinta kali ya Bunda ya. Makanya dinamain Amora, karena kami bertemu dengan rasa cinta. Iya Bu ya. Pertemuan kami itu memang sebenarnya ya itu tadi, pertemuan kami itu ya agak luar biasa sebenarnya gitu kan. Kebetulan juga kita seumuran juga, kayaknya memang masuk akhirnya gitu kan ya. Mungkin dari situ juga memang Bunda Wardah ini orangnya orang penuh cinta, kasih sayang gitu kan. Saya rasa seperti itu mungkin dinamainya Amora. Mungkin untuk lebihnya nanti langsung tanya sama bundanya ya kenapa Amora kan ya. Nah boleh nih Bunda sedikit bisa menambahkan, kalau tadi kan memang di awalnya untuk Yayasan Ilham Hasibuan sendiri adalah suatu wujud Bunda untuk mendedikasikan untuk putra sematawayang Bunda ya. Iya betul. Nah kalau di Yayasan Wardah ini seperti apa Bu? Itu tadi sebenarnya karena saya tuh seorang penderita hepatoma dan saat ini sudah kalau kata dokter tuh udah stadium akhir dah gitu kan. Nah makanya dari situ saya mendedikasikan hidup saya, kayaknya sih dunia pendidikan inilah yang banyak doanya gitu kan. Karena kalau kita mendidik anak usia dini itu luar biasa pahalanya. Kita ngajari huruf alif, ba,
Itu aja udah banyak banget nikmat yang kita dapatin gitu. Nah, saya berkaca dari almarhum papa saya yang berpulang ke rahmatullah. Jadi memang saya dedikasikan untuk yayasan satu ini untuk almarhum papa saya gitu kan. Makanya saya kasih nama Yayasan Wardah Mawardi Jambi gitu, karena saya anak bukan satu-satunya, anak yang paling dekat dengan bapak saya gitu. Makanya saya dedikasikan untuk beliau ini. Nah, kenapa Amora? Karena Amora itu kan cinta. Jadi saya merasa saya disupport habis sama suami saya disupport habis sama anak-anak saya gitu kan, saya disupport habis sama keluarga saya. Artinya di skup yang paling kecil aja semua sudah mendorong saya dengan penuh cinta gitu. Makanya saya menularkan cinta ini, saya menebarkan cinta kepada ibu-ibu yang mau bergabung di Yayasan Wardah Mawardi Jambi ini gitu kan. Salah satunya di TK Amora. Nah, memang TK Amora ini insya Allah tahun ini baru kita jalankan, tetapi 6 bulan ke belakang kita udah sering banget berkoordinasi, kita rapat-rapat kecil di sana bagaimana apa yang bisa kita tangkap peluangnya, karena di daerah Talanggulo itu karena memang dia dikelilingin banyak perumahan dan sekolah tuh jauh ke depan gitu. Makanya saya punya inisiatif, punya niat, yuk kita buka sekolah di sana untuk membantu warga sekitar yang mungkin sekolahnya kan cukup jauh. Kalau anak-anak PAUD, anak-anak TK kan kalau jauh-jauh kasihan juga kan gitu. Makanya saya buatlah di situ. Ditangkaplah sama teman-teman ini untuk yuk sama-sama kita kolaborasi bersama bagaimana kita bisa membuka layanan pendidikan di sini dari setiap tingkatan, baik dari taman kanak-kanak, rumah belajar, sanggar seni, rumah tahfiz, sama sebenarnya dengan yang Ilham gitu. Cuman nanti ketika kita sudah sampai di depan, mungkin kita akan lihat nih bagaimana konsep selanjutnya, apa sih menjadi keunikan dari sana. Dan untuk saat ini sih kita konsentrasi bagaimana TBM ya Mbak Epi ya. Nah, kita mau coba ini untuk tahun ini TBM akan kita masukkan untuk lomba tahun ini gitu kan. Jadi kami udah mempersiapkan, karena di sana juga walaupun belum beroperasional, anak-anak udah banyak yang datang baca buku, nikmati buku di sana gitu. Itu sih. Wah, sangat jelas ya sudah pemirsa ya Ibu Wardah menjelasin dari awal tadi ya, memang untuk persembahan almarhum papa, ini juga insya Allah ilmu dan keberkahan yang ngalir Bu ya. Amin. Kita coba balik lagi sama Ibu Evi. Ibu Evi. Nah, ini Ibu kan selaku koordinator TBM Bu. Kedepannya tuh langkah seperti apa dan kegiatan seperti apa sih Bu selaku koordinator TBM nantinya bisa mengimplikasikan taman baca masyarakat. Itu seperti apa sih Bu untuk pelaksanaannya? Nah, boleh menjelaskan? Baik, TBM adalah apa seperti kita tahu adalah taman bacaan masyarakat. Itu buku-bukunya sekarang ini subsidi dari TK Ilham, Bunda yang mensupport buku-bukunya ya dari situ, karena anak-anak di situ kan sekarang nih banyak main gadget ya Kak ya, minat untuk membaca itu kurang. Jadi kita untuk memotivasi mereka itu membaca dengan cara mendongeng ataupun membaca nyaring, mereka diajak mereka untuk anak-anak itu membaca di TK Amora. Minatnya lumayan, alhamdulillah udah mulai bagus, anak-anak sudah mulai sering membaca buku-buku itu ya memang dari TK itulah, TK Ilham sendiri yang mensubsidinya. Jenis bukunya apa aja Bu kira-kira? Buku untuk membaca untuk anak-anak seperti dongeng, cerita gitu kan. Kalau yang lama itu ada Bobo itu. Bobo itu kan bagus, cerita-cerita itu banyak bergambar, cerita yang bergambar. Kemudian seandainya kan ini sebenarnya belum berjalan ya ini ya? Belum. Nah, seandainya nanti berjalan Bu bersama Akram Didik Bu ya. Itu untuk segi pembacaannya seperti apa? Pendampingan kepada anaknya seperti apa? Karena kan ini lumayan banyak nih, dan gurunya juga mungkin nggak semuanya bakalan didamping satu-satu oleh guru. Itu seperti apa Bu kalau untuk pendampingan langsung ataupun implemen langsung nanti ke anak-anaknya untuk bisa membaca buku dan memahami isinya itu seperti apa? Kita biasanya ini ada sistem ini, lihat
waktu hari gitu kan. Ada misalkan hari Sabtu, misalnya hari libur gitu kan, kita membaca bersama. Seperti itu, membaca bersama, ngajak mereka membaca bersama, mengenal isi-isi buku itu. Nah, biasanya bukan anak TK aja, tapi masyarakat sekitar itu bisa anak SD, SMP, boleh jadi seperti itu juga. Ya. Menyeluruh Bu ya. Karena itu tadi kan taman Cakupannya bacaan besar. masyarakat. Taman bacaan ya. untuk masyarakat, bukan khusus untuk anak TK aja. Jadi kalau biasanya kalau anak SD, SMP kan udah bisa baca sendiri. Jadi paling kita pendampingannya itu yang ngelihat kegiatan mereka aja, membacanya. Terus misalnya apa yang mereka inginkan. Misalnya anak-anak SD, Bun kami maunya buku dongeng ada nggak sih gitu kan? Ya kita kasihnya buku dongeng. Terus dia minta buku cerita, kita kasih buku cerita gitu. Nah bagi anak-anak mungkin yang belum bisa membaca, dengan pemahaman gambar yang kita berikan gitu sama anak-anak itu, kita kasih kalau baca kan ya paling kita yang membacakan seperti kayak mendongeng lah ya, kita yang bacakan terus anak-anak yang mendengarkan gitu. Nah atau misalnya untuk lebih memahaminya biasanya buku-buku itu kan bergambar, jadi mungkin dari pemahaman gambar yang kita berikan ke anak-anak yang memang belum bisa membaca, mungkin seperti itu ya. Jadi mau menekankan menggaungkan juga pemahaman yang terpenting Bu ya. Iya. Oke. Dan boleh kita mau beralih dulu nih sebelum kita wawancara Ibu Kepseknya ya. Nah ini untuk Ibu dari koordinator Lembaga Pendidikan Al-Quran. Tadi kan udah jelaskan untuk TBM seperti apa. Bahkan juga masyarakat umum bisa Bu ya ikutan juga. Bahkan orang tuanya nanti boleh juga ikut. Oke. Orang tuanya bisa mendampingin anaknya untuk Anaknya. membaca. Iya. Gitu. Jadi kayaknya pengen ikutan deh. Kadang saya, bahkan- tapi saya kayaknya siswa aja ya, siswa ya. Nah kalau dari Ibu Wiwi kan ini kebetulan Lembaga Pendidikan Al-Quran. Berarti memang ada satu fokus Ibu ya. Untuk kajiannya berarti ada ayat suci Al-Quran. benar. Kira-kira kalau dari Ibu pelaksanaannya seperti apa? Apakah hampir sama juga dengan TBM nanti ketika di kelas juga bisa didampingin, entah itu orang tua atau siapapun bisa ikutan juga, atau memang ada ini klasifikasi khusus Bu untuk dari Lembaga Pendidikan Al-Quran ini? Kalau untuk Silakan. Quran sih biasanya itu fokus ada gurunya. Oh, ada gurunya. Gurunya nanti kan satu-satu diajarin sama gurunya, udah selesai gantian lagi gitu. Itu gurunya siapa? Ibu atau ada beberapa. ustazah? Ustazah. Oh, ustazah. Terbagi Tahfiz ada- Quran. Ustazah. Tahfiz Quran. Berbagi juga ya. Oh, yang ada baca juga. Quran. Ada bagiannya juga itu. Oh, ada bagian juga. Berarti emang ada khususnya. Kemudian Iya, benar. apa lagi? Ya itunya lagi lah jam jam ngajarnya lagi dari sore sama. Kalau untuk anak yang PAUD dengan TK kan itu sore, itu nggak sampai jam 11. Nanti yang sore itu ada lagi. Oh, sore Iya, lagi. kalau mau ada yang privat itu tahfiz Quran ada gitu. Boleh orang yang Iqra sama. boleh. Kalau yang udah aku misalkan ikut pagi, sorenya aku Nggak ikut. masalah, Oh, boleh, masalah. boleh. Wow. Itu anak TK, PAUD sampai yang SD juga nggak masalah. masalah. Kalau orang dewasa juga mau boleh, nggak masalah. Ya, kemudian kalau untuk target itu kan masih ada hafalannya ya Bu ya? Iya, Nah, sama itu lah. Sama, Iya, ayat-ayat iya, saja. Satu ayat juga. one day Ayat. satu Pokoknya ayat. satu hari itu ada satu ayat, Ayat yang harus dihafal, dihafal. seperti Oh, itu. Dengan bacaannya yang benar juga. Ya, bacaan yang Sekedar benar. hafalan Oke, aja ya. baik. Nah, itu udah mulai sangat-sangat detail ya gambarannya yang dari TK Amora ya, dari Yayasan Wardah Mawardi. Nah, kemudian kita balik lagi nih Bu sama Ibu Lini nih Bu. Ibu selaku kepala sekolah untuk saat ini menjalin relasinya seperti apa untuk para mitra, kemudian juga untuk saat ini langkah-langkah yang sudah berjalan itu bagaimana progres yang sudah berjalan saat ini Bu, Ya. untuk TK Amora sendiri? Nah itu seperti yang dikatakan Bunda Wardah tadi, kita 6 bulan terakhir ini, mungkin dari awal bulan akhir tahun kemarin ya Bunda ya, kita tuh sudah mulai bergerak, sudah mulai memperkenalkan TK Amora itu gitu. Nah, kebetulan tempat ruang lingkup TK Amora itu dikelilingi ada berapa perumahan ya? Mungkin 5 perumahan. 5 perumahan ada sampai 3 atau 4 RT. Memang penuh. Dan di situ daerah situ tuh memang belum ada TK. Dulu sih pendengarnya ada TK, tapi akhirnya tutup gitu. Nah, karena memang mungkin dari segi pengurusannya juga belum ini kayaknya ya. Tapi sebentar Bu. Kalau untuk promosinya tadi gimana? Kan itu ada komplek-komplek tadi. Iya Bu, ya? benar. Itu gimana tuh Jadi promosinya? kita kemarin memang Sama udah brosur ya? ditugaskan, kita tuh bagi brosur, sudah Oh, bagikan ada brosur brosur ya, ya? sudah disiapkan. Karena kan tentu sebelum orang kan belum tahu nih TK Amora kan baru. Jadi kita memang udah mempersiapkan brosur, terus udah kita di sekolah itu juga dipajangin macam-macam baliho lah seperti itulah ibaratnya gitu kan. Berarti Terus ada host to host ya? iya, kebetulan juga iya, langsung kita jalan gitu kan. Turun kita. Nanti aku beda guys. Nanti ibu aku lebih lebih Iya. lebih ternyata lebih milenial dibandingkan aku.
Ya biasalah ya emak-emak maunya turun langsung, ketemu langsung gitu. Apalagi basic kita posyandu ya. Betul. Memang langsung ketemu ke masyarakat gitu. Dan terutama kalau saya sendiri kemarin dengan teman-teman juga langsung kita temuin RT setempat dulu. Minta izin dulu ke RT-nya untuk menyebarkan brosur, dan sekalian biasanya itu kan di RT itu punya grup masing-masing. Ada grup ibu-ibunya. Jadi kita minta tolong sama Bu RT untuk sampaikan ini di grup RT, siapa tahu nih nanti ada anak-anak yang di sini mau masuk ke TK Amora gitu. Yayasan Wilya Wardah Mawardi Jambi gitu kan. Akhirnya alhamdulillah kita disupport juga, Ibu RT di sana juga senang karena mereka merasa oh iya juga ya daripada jauh-jauh, karena memang daerah Talanggulo itu kan jauh. Terus juga basic jalan juga agak ngeri, banyak mobil-mobil besar itu kan. Jadi ibu-ibu kebanyakan juga perumahan itu karena perumahan baru, jadi banyak ibu-ibu muda. Jadi kayak kemungkinan alhamdulillah memang sudah beberapa orang yang sudah mendaftar ya Mbak ya Bunda ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya insya Allah harapan kami gitu ya, rame juga setelah kami keliling kemarin gitu kan. Terus juga disupport dengan ada 5 RT deh kalau nggak salah di situ kemarin gitu. Disupport juga, mudah-mudahan hasilnya juga nanti baik gitu kan. Ada karena kita kemarin juga ada promosi ya Bunda ya. Promosi kita itu kemarin per akhir April kemarin ya masih ada diskon gitu kan. Atau siapa yang duluan misalnya 10 orang pertama yang daftar ada diskon. Jadi ya biasalah promosi-promosi kayak gitulah namanya kita baru ya kan gitu. Mungkin kalau promosinya seperti itu kita gitu. Dan alhamdulillah juga kita disupport sama ke Lurah Talanggulo juga gitu. Mereka senang juga gitu kan. Ada yayasan Wilya Wardani di situ gitu. Gitu. Nah, ini timbul pertanyaan Bu, kan selama door to door kan itu berarti langsung berinteraksi dan kita coba mempersuasif dari orang tuanya. Benar. Nah, ini kan pasti orang tua ada pertanyaan Bu. Betul, Kira-kira benar. gimana sih Bu buat meyakinkan orang tua ini TK Amora ini loh, padahal kan ini suatu yang baru ya. Gimana sih cara Ibu untuk bisa meyakinkan orang tua? Alhamdulillah dikarenakan ini yayasan kedua dari Ibu dari Bunda Wardah, jadi kita kan enak nih berpatokannya dari sini. Jadi kita bilangnya ibarat kata tuh itu cabang istilahnya gitu kan, walaupun memang dua ya. Tapi dengan nama yang berbeda gitu kan. Berpatokan dari sini, alhamdulillah juga nama Yayasan Ilham Hasibuan Jambi ini sudah mulai ternama dikenali Asam ini, dan memang juga akhirnya di kan itu tadi sebenarnya kita tuh juga banyak kerjasama juga di Lurah Talanggulo. Itu tadi daya dari posyandu, dari dunia pendidikan, dari anak PAUD, TPG tadi juga. Akhirnya memang kita sering ketemu gitu kan, sering berjumpa, jadi sering itu. Jadi enak ya. Jadi kita juga menjelaskan dengan orang-orang tua wali murid itu yayasan kita ini memang di sini baru, akan tetapi ini cabang yang kedua. Cabang yang pertama kita sudah bergerak hampir 6 tahun kan gitu. Jadi patokan mereka terus mereka juga bertanya gimana nih surat izinnya, karena kan yang sebelumnya itu kan pernah ada juga yang buka tapi mungkin surat izinnya belum lengkap atau gimana gitu kan ya. Nah ya benar kan, itu kadang perlu juga karena orang-orang tua ini kan pengennya yang tempat sekolah anak-anaknya yang betul satu memadai, memang juga diakuin seperti itu kan, dan alhamdulillah memang semuanya dalam pengurusan Bunda Wardah gitu kan. Jadi mereka akhirnya yakin, alhamdulillah kemarin sih waktu yang kita yang bergerak kita aja sudah ada 5 orang yang mulai mau mendaftar gitu kan. Belum lagi nih dari yang teman-teman yang lain gitu. Ya harapan kami mudah-mudahan insya Allah ke depannya di tahun ajaran baru ini nanti muridnya lumayan ada gitu. Nah, dan kami juga bisa berkontribusi untuk di dunia pendidikan ini di TK Amora. Biasa, udah jelas ya pemirsa ya. Jadi itu tadi udah jelasin secara detail dari TK Amora sendiri. Karena ini bagian juga dari Yayasan Wardah Mawardi, dan kemudian masih di bawah naungan ketua yayasan yaitu Ibu Wardah. Jadi memang ibaratnya tuh gua nggak jauh ya dari orangnya ya. Intinya sama, tapi emang wadahnya aja yang baru gitu ya. Oke. Dan gak terasa ini kalau kita ngerumpi bernas ini emang gak ada sudah-sudahnya ibu-ibu ya, luar biasa. Nanti mungkin lain kesempatan bisa ngobrol, dan kita udah di akhir sesi. Nah boleh nih kalau dari Ibu Rini, Bu Evi, Bu Wiwi ada yang mau sampaikan closing statement deh, kata motivasi ataupun harapan kedepannya seperti apa, silakan. Itu harapan kami, semoga nanti TK Amora ini bisa berkembang seperti TK Ilham yang seperti kata Bunda Wardah tadi, dari bismillah jadi alhamdulillah, dan kami juga menjadi pendidik termotivasi juga gitu kan untuk di dunia pendidikan ini gitu. Mungkin itu aja dari saya, silakan Ibu. Tambahin untuk Ibu Evi. Oke, kalau untuk saya sih
Semoga TK Amora ini bisa berjalan sukses ke depannya, maju terus. Untuk warga Talanggulo jangan lupa ya mendaftarkan mendaftarkan anaknya ke TK Amora. Ditunggu ya ibu-ibu segera. Kalau Bu sendiri gimana Bu tambahannya? Saya sih saya harap TK Amora ini bisa berkontribusi Amin. untuk anak-anak yang ada di sekitar TK Amora sama warga sekitar. Gitu. Semoga dengan adanya TK Amora bisa bermanfaat untuk mereka semua gitu. Amin. Warga Talanggulo. Iya. Terima kasih Bu Wiwi. Namanya coba simpulkan sedikit ya. Karena memang benar yang sudah langkah yang telah dilakukan oleh Ibu Warda, Ibu Rini, Ibu Evi, Ibu Wiwi ini para generasi-generasi dan tentunya para perempuan yang nantinya insya Allah melanjutkan perjuangan Raden Ajeng Kartini ya, Dari garda depan. Iya, dari garda Garda terdepan. Karena memang pendidikan itu tidak hanya menyentuh dari luarnya saja, tapi memang pendidikan yang paling dasar pun kita juga harus fokuskan. Karena TK ini memang dari awal memang harus diperhatikan dan harapannya juga ke depan para pelaku insan pendidikan bisa memperhatikan lebih dasar dari pendidikan itu sendiri. Terima kasih Ibuku atas waktunya, ada Ibu Rini, Bu Evi dan Ibu Wiwi, dan tentunya senantiasa mendampingi ada Ibu Warda. Dan selamat ya Bunda, udah dapat penghargaan, semoga nanti dapat penghargaan lagi ya Bu ya. Dan saya Malika Hijrat Dewi selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih untuk semua pemirsa Diskopi Podcast. Karena di sini bakal ngomongin tentang dinamika sekolah dan pendidikan Indonesia, terutama di Provinsi Jambi. Dan sampai jumpa di sesi berikutnya, episode selanjutnya. Sampai jumpa.